みんな行くぞ。我らスーパー戦隊セイバー全開ジャースーパーヒーロー戦記。 Henshin. Jadi Anda mau jujur dulu dari awal ya, sebenarnya agak males sih bahas ini karena dari awal emang nggak ada minat. Dari awal ada project ini juga soal superhero Senki ini juga nggak ada interest sama sekali. Jadi jujur aja ya, daripada dibilang fake gitu. Udah tahu kan Anda males sama yang bau-bau crossover kayak gini gitu ya. Udah tahu gitu arahnya bakalan kayak gimana dan bakal kemana. Jadi sekali lagi Anda bukan cenayang, tapi ya kira-kira udah dapet lah gambarannya kayak gimana gitu ya. Soalnya kan ada gimana ya, ada trauma-trauma gitu sama superhero Taisen ya. Anda juga udah pernah bahas soal beberapa kekecewaan Anda sama movie-movie superhero Taisen di salah satu episode Tokusatsu ya. Itu bahasnya sama Om Bay sama Bang Randy juga. Jadi kalian boleh simak juga teman-teman. Jadi Superhero Senki tayang besok tanggal 22 Juli 2021 nanti di bioskop Jepang ya. Jadi kebayangkan betapa sabarnya mental Anda menunggu semua info itu keluar semua baru dibahas hari ini. Jadi Anda bahasnya di sini 1 hari sebelum tayang ya. Jadi ya banyak yang gak sabaran aja macam cecuru. Cicit Bang Superhero Senki, Bang Superhero Senki. Jadi langsung aja lah teman-teman kita bahas ya. Sepertinya semua info juga sudah pada keluar semua. Jadi Anda bahasnya juga kan sehari sebelum gitu. Jadi sepertinya sih ya bakal keluar semua, udah keluar semua gitu. Jadi semua infonya dari kemarin kita bakal bahas semua dan kita bakal diskusi sama-sama di kolom komentar ya. Setelah Superhero Taisen vakum selama beberapa tahun karena andil si Pak Shirakura juga, kenapa bisa ada lagi si Superhero Senki ini yang ada bau-bau Superhero Taisen-nya? Ada kolaborasi antara Kamen Rider dan Super Sentai-nya di sini. Karena memang pada tahun ini masing-masing franchise itu sedang merayakan anniversary-nya ya. Kamen Rider itu anniversary ke 50 tahun, sementara si Super Sentai itu ke 45 tahun. Jadi kedepannya itu diragukan akan ada lagi seperti ini atau tidak ya. Soalnya ada rumor juga mengatakan kalau ini adalah crossover terakhir antara Kamen Rider dan Super Sentai, kata Pak Shirakura katanya. Jadi karena nanti bakalan punya jalan sendiri masing-masing. Jadi mungkin si Shirakura ya udahlah kasih dah gitu. Karena enif lah gitu. Ya Ana harap juga ada jalan masing-masing aja gitu ya. Karena setiap franchise juga punya keunggulan sendiri. Jadi bukan Ana benci Sentai Pak, Ana juga suka Sentai ya. Semua toku juga Ana suka aja. Semua Sentai juga Ana udah rata-rata udah nonton semua gitu ya. Jadi cuman kurang suka aja dengan si Superhero Taisen-nya gitu. Jadi bahasannya mungkin bakalan panjang teman-teman karena ini Ana bahas dari semua info-info yang sudah terkumpul ya. Kan kebayang tuh berapa minggu kan Superhero Senki itu keluar mulu gitu infonya ya. Jadi Anda sabar banget nunggu semua infonya kekumpul baru kita bahas sama-sama di sini. Tapi di sini Anda usahakan bahasnya juga cepet ya teman-teman ya. Jadi tolong aja disimak di sini. Jika ada poin-poin yang ingin disampaikan juga silakan disampaikan nanti ya. Khususnya buat yang dari kemarin ini, Bang Superhero Senki, Bang Superhero Senki ya. Jadi Anda tunggu komentar-komentar kalian juga ya. Kan kelihatannya udah pada nggak sabar tuh buat ikutan diskusi. Oke? Jadi pertama kita breakdown dulu trailernya ya. Jadi ini trailer utamanya bisa dibilang ya. Jadi kan ada beberapa teaser atau trailer ya, tapi ini trailer utama lah bisa dibilang. Oke. Jadi dalam trailer ini tuh terlihat atau terungkap bahwa si Sword of Logos ini tuh memiliki base ketiga bernama Agastia Base. Jadi sepertinya sih di cerita Superhero Senki ini aja ya. Dan base-nya itu seperti di luar angkasa, jadi kayak Dragon Ball itu ada Corin Tower ya. Terus juga masih ada atasnya lagi gitu ya. Jadi kayak Corin Tower ada Hyperbolic Time Chamber ya. Kalau di Dragon Ball. Jadi ini markas utara, ada lagi sambungannya ke atas yaitu si Agastia Base ini. Jadi di markas ini tuh digunakan untuk menyimpan buku-buku Super Sentai dan juga Kamen Rider. Nah, kalau kalian lihat di sini buku-bukunya itu ada judul-judulnya ya. Jadi sepertinya itu menyimpan cerita-cerita dari para Kamen Rider dan juga Super Sentai. Kalau Super Sentai ya begitu, Kamen Rider juga kalau kalian lihat tuh ya, ada judul-judulnya gitu ya. Ada Kuga, ada Agito, Ryuki, lanjut ya tuh. Kenapa Ryuki tebal sendiri? Kuga juga tebal banget bukunya. Itu Hibiki tipis banget ya. Ah udahlah, tidak pentingnya. Oke, jadi langsung aja lanjut. Jadi penjahat utama di Superhero Senki ini itu bernama Asmodeus ya. Jadi si Asmodeus itu tuh membebaskan buku terlarang dari markas ini yang menyebabkan dunia ini tidak seimbang atau goyah ya. Nah, karena perbuatan si Asmodeus ini menyebabkan dunia cerita ini menyatu dengan dunia nyata ya, yang menyebabkan pastinya kekacauan. Jadi di sini kalau kalian lihat Toma dan Mei-chan ini nyasar ke dunianya Zenkaiger. Jadi terlihat ada di warung neneknya si Kaito, dan si Kaito dan juga para Kikainoid ini nyasar ke dunianya Saber. Terlihat mereka ada di markas Sword of Logos ya. Dan si Asmodeus juga menciptakan dua monster
yang punya ciri khas dari dua serial utama ini, yaitu si Saber dan juga si Zenkaiger, yaitu Raida Wardo ya, dan juga si Zenkaiser Megiddo. Dan kemarin pas Ane post di fanpage ini agak heran, ada aja yang bilang, repaint dari mana pak? Padahal ini kayak baru, kayak fresh gitu monsternya. Malah banyak yang bilang kayak Another Rider, tapi nggak ada unsur repaint ya menurut Ane ya. Lanjut, Toma dan Kaito di sini bertemu dengan si bocah misterius yang menjadi kunci cerita. Nah ini adalah salah satu faktor yang anak kurang suka dari dulu. Jadi selalu nih ya, dari dulu itu nggak berubah, pasti ada bocil yang jadi pion utama cerita. Jadi si bocil ini pastinya spesial, punya kemampuan apa sehingga diincar-incar musuh dan segala macam. Pokoknya tuh faktor utamanya di dia gitu, di bocil ini gitu. Jadi si bocah ini tuh diperankan oleh Fuku Suzuki. Dia itu udah sebenarnya nggak pertama kali juga main di tokusatsu, pernah main di OS, pernah main di mana ya, jadi peran-peran selewat aja. Dan cukup penting perannya di Superhero Senki ini, yang katanya itu akan berperan sebagai Shotaro Ishinomori muda. Makanya penggambarannya diperlihatkan dia suka menggambar ya di sini ya. Jangan bilang kalian itu nggak tahu mendiang Shotaro Ishinomori ya. Aduh, Anda Google sendiri aja di sana ya. Pokoknya di sini mereka bekerja sama untuk memulihkan dunia ya. Jadi merestore menjadi normal kembali. Soalnya kan dunia tidak seimbang digambarkan di sini. Dan kita lihat di sini ini ada bentuk monster si Asmodeus. Jadi menurut Anda bentuk monsternya selain si Raida Wardo sama si Zenkaiser Megiddo ini, si Asmodeus ini cukup keren dan menyeramkan juga, macam Garo ya. Jadi nggak terlalu kayak badut lah ya. Nah, lalu tiba-tiba mereka pindah zaman ya. Di sini kostumnya tiba-tiba berbeda. Jadi kayak ada kostum-kostum Sengoku dan juga kostum-kostum seperti kayak zaman-zaman Chinese gitu ya. Mereka di sini dipertemukan dengan beberapa rider dan sentai sebelumnya untuk bertarung bersama mereka. Di sini Anda sekalian bahas cast-cast yang balik di Superhero Senki ini ya. Pastinya semua cast untuk Kamen Rider Saber dan Zenkaiger hadir semua di sini ya. Jadi nggak usah ditanya lagi. Jadi Toma, Mei-chan, Rintaro lah, Kento, segala macam pasti ada ya. Soalnya mereka emang dua serial utama di sini ya untuk di Superhero Senki ini. Begitu juga dengan Zenkaiger ya, para Kikoinoid, voice aktornya, Kaito lah, dan juga si Zox dan segala macam pasti ada mungkin. Dan juga para Imagine DNO juga hadir semua di sini, Momotaros, Urataros, Kintaros, Ryutaros ya. Lebih tepatnya itu voice aktor mereka semua di sini. Jadi udah nggak terlalu kaget juga di sini, dan bahkan udah terlalu sering juga ini para Imagine DNO ini tuh terlalu sering comeback, jadi kita juga merasa jenuh ya. Ya diwajari, DNO emang favorit, tapi Anda sih merasa jenuh aja gitu, bosen aja gitu. Berhubungan dengan para Imagine ini, nanti bakalan ada voice drama ya antara si para Imagine ini dengan para Kikainoid, karena pada pakai voice actor di sini ya. Nah, yang ini lumayan menarik teman-teman ya. Jadi kayak gimana ya, voice actor itu kayak voice drama itu kayak di Ultraman Z tuh pernah ada gitu ya, antara si Ultraman Z dengan Zero, kira-kira sih seperti itu. Jadi yang lebih dipertonjolkan di situ pasti komedinya ya. Jadi kita lihat bakal sekocak apa si Imagine ini adu lawak dengan para Kikainoid ya. Dan ada Kamen Rider Zio di sini, jadi langsung diperlihatkan dengan form si Grando Zio. Kemarin ada rumor kalau yang ngisi suaranya bakalan si Riki Yakoyama ya, atau maksudnya yang bakal ngisi suara si Grand Zio-nya itu Riki Yakoyama gitu. Taunya di sini Sou Okuno beneran balik di sini, luar biasa sih. Jadi kemarin tuh lagi rame dorama tokusatsu dia itu. Tapi ternyata balik juga di sini ya, diwajarin sih, pasti udah beres syutingnya di tokusatsu itu gitu. Jadi di sini si Sou Okuno balik dengan outfit yang cukup unik ya, dan juga rambut yang panjang ya, pasti wigs ya. Berarti nanti Riki Yakoyama ini bakalan ngisi suara Omazio ya. Jadi udah dikonfirmasi juga sih, ada apa namanya, jajaran voice aktornya Riki Yakoyama itu ada. Berarti nanti Omazio juga sepertinya bakalan ada di Superhero Senki ini selain si Grand Zio ya. Terus ada si Dogi Kruger ya, atau Dekamasta juga hadir di sini, yang disuarai oleh Tetsu Inada ya. Terus lanjut lagi ada Kamen Rider Zero One juga di sini. Nah, pas Ana nonton trailer pertamanya ini memang itu suara si Aruto asli beneran ya, atau si Fumiya Takahashi. Dan setelah nunggu beberapa hari keluar lagi infonya dan dikonfirmasi di sini si Fumiya Takahashi ini balik untuk jadi Aruto atau si Zero One ya. Jadi cukup salut juga karena dia banyak project-project dorama sih yang Anda lihat ya, dan masih bisa balik di Superhero Senki ini. Dan outfitnya juga cukup menarik tentunya ya. Kalau si Sogo tadi outfitnya kayak Chinese gitu. Terus kalau si Okuno ini lebih kayak kayak samurai gitu lah ya. Cukup unik ya. Jadi kayak baju CEO dia yang kayak pakai sweater merah terus pakai jas hitam, tapi di sini kayak ada tema-tema samurai gitu ya.
Nah, sekarang kita mampir dulu ke Sentai sebentar ya. Jadi itu beberapa rider yang tadi, Soo Kuno dan Fumiya Takahashi. Ada beberapa cast yang balik juga di Super Sentai ini. Ada si Ato Mizushi sebagai Shiguru ya, Kiramei Blue. Terus, nah ini yang menarik, ada Sogo Suzuki sebagai Tani Chiaki, Shinken Green. Ini kejutan sih teman-teman ya. Jadi salah satu cast Shinkenger yang balik juga. Padahal kagok ya, si siapa namanya, si Master Logos bisa balik lagi tuh jadi Shinken Gold ya. Udah dia mati. Aduh nganggur nih gua. Ya udah Anda balik ke Super Hero Senki biar ada duo Shinkenger gitu ya. Jadi ini sama kayak movie-nya Gokaiger yang Goseiger yang 199 Super Sentai itu ya. Surprisingly Anda juga lihat fisik dia cukup awet muda ya, luar biasa ya. Aduh, emang susah sih kalau Shinkenger mau balik semua itu ya. Sebenarnya Shinken Yellow juga cukup realistis kalau mau diajak balik, cuman yang susah kan si siapa namanya, Tori Matsuzaka. Rin Takahashi juga lagi main dorama baru tuh sama si Sento ya. Terus ada Wasiping dari Kira Major, Q-Ranger ya. Terlihat di beberapa kesempatan di sini yang sepertinya bakalan disuarakan sama si Ichimichi Mao ya. Oke. Ichimichi Mao dari kemarin banyak banget ngisi ini ya, voice ya. Ya udah di sini sisanya tawuran lah ya. Karena aduh udahlah di bagian inilah ya, pokoknya tawuran dan kalau kalian lihat di sini ada ada Mamang Dikeido gitu, ada Gokai Red. Ya itu sebenarnya mereka ya muncul aja gitu ya. Jadi bukan berarti case-nya balik gitu si Mamang Tsukasa sama si Ryota Ozawanya gitu. Ya, jadi cuman penampilannya aja di sini. Tuh, sabar aja. Ana lebih excited nanti nunggu Tengo Kaiger tahun depan, itu gila banget sih asli ya. Dan di akhir trailer ini diperlihatkan Simba alias Kamen Rider Ichigo akan muncul juga ya, dengan old suit-nya atau kostum pertamanya yang warnanya itu kehijau-hijauan. Jadi emang original Kamen Rider Ichigo tuh seperti ini. Jadi Ana seneng di bagian ini ya. Jadi suit-nya juga terlihat fresh walaupun jadul. Rumornya kan kemarin Hiroshi Fujioka ini cuma jadi pengisi suara aja dan juga tampil kan di beberapa kesempatan untuk mempromosikan si Super Hero Senki ini. Taunya di sini si Mbah ini bakalan muncul juga di movie ini loh ya, si Hiroshi Fujioka ya. Jadi udah terlihat juga fotonya dia itu udah pakai sabuknya. Terus juga lagi foto sama motornya si Cyclone di sebelahnya. Wah keren asli ya. Nggak tahu kenapa Ana selalu seneng gitu lihat si Mbah si Hiroshi Fujioka ini ya. Jadi berasa gagah aja, terus juga berasa tegas ketika dia ngomong, suaranya juga Showa banget gitu ya, ngebas banget, dan senyumnya itu tulus banget si Om ini, Ana suka banget gitu. Jadi Ichigo di sini bakal tarung bareng dengan mbahnya Super Sentai juga ya, yaitu si Akarinja, oke? Dan itulah dia untuk breakdown beberapa scene di trailernya. Jadi lanjut kita bahas ke beberapa scan ya di sini ya. Jadi di sini di movie ini terutama akan ada eksklusif form yang akan muncul dan Ana bakal bahas sekalian di scan ini ya. Jadi langsung aja teman-teman, oke? Jadi Saber akan mendapatkan form baru di movie ini yang akan bernama Kamen Rider Saber Zenkaiser Form. Ada yang bilang Zenkaiser Form, ada yang bilang Saber Super Hero Senki. Sepertinya yang benar yang kedua ya. Jadi ini sepertinya Kamen Rider Saber Super Hero Senki Form ya. Yes, memang dari bentuk kepalanya juga sudah sangat terlihat itu repaint dari Dragon Knight ya. Kemarin juga pas form ini keluar banyak banget yang mention Ana, gimana nih pendapat Agan Reza, tercoreng sudah ke kekerenan si Dragon Knight ini tercoreng katanya ya. Jadi terlihat banget lah di bagian kepala dan ada beberapa bagian yang recycle juga, seperti di bagian kaki kan itu tokon busnya si Kamen Rider Ghost pak ya, keramas Banggala gitu. Tapi secara overall ya menurut Ana not too bad lah, maksudnya nggak terlalu ganggu form satu ini, dan bagian dadanya juga Ana suka, jadi kayak mewakili Zenkaiser banget. Dan ya ini teman-teman, dan Wonder Ride Book-nya juga memang Dragon Knight yang di repaint juga. Tapi menurut Ana keren ya. Soalnya di sini keren itu gambarnya ketika Wonder Ride Book itu nge-pop up gitu kan, jadi kayak 4 blok gitu ya. Jadi ada gambar dari seluruh Kamen Rider dan juga Super Sentai di situ. Itu keren loh asli ya. Jadi kemarin udah di-announce juga DX-nya bakalan rilis ya. Jadi pasti masuknya premium Bandai dan lumayan mahal, 7.000 yen gitu atau berapa, Anda lupa ya. Dan baru rilis tahun depan ya, Januari 2022, oke? Jadi Anda juga nggak tahu beli apa enggak ya. Jadi nunggu murah aja pak. Dan juga ada beberapa team up antara si Kamen Rider dan juga si Super Sentai. Kalau di trailer kita bisa lihat ada si Kenzan dan juga si Kaku Ranger ya, yang kerjasama karena ini tema mereka ini sama-sama ninja gitu. Jadi di sini ada juga beberapa team up yang ada di scan majalah ini. Jadi ini ada Oz dengan si Kyoryuger. Ini hubungannya apa? Kita coba cari tahu ya kesinambungannya apa. Sepertinya sih binatang mungkin ya. Terus ada Kabuto dan Time Ranger mungkin waktu ya kesinambungannya. Ada Mega Ranger dan juga Vice apa ya? Digital mungkin ya. Sama-sama digital gitu. Terus ada lagi
Espada sama sorry nggak jelas itu Bioman Flashman itu ya. Terus ada Kenzan sama Kaku Ranger yang tadi. Terus ada ya ini yang lain-lain ya. Ada Sun Vulcan, ada Dynaman, Z-Cross, ada si Skyrider. Oke. Ya udah segitu kayaknya ya. Ya udah jadi kayaknya segitu aja teman-teman bahasannya. Jadi kita akan tunggu bakalan seperti apa atau ternyata emang begitu-begitu aja sesuai yang Anda gambarkan ya. Soalnya ekspektasi Anda sangat rendah sekali sih buat movie ini, jadi udahlah gitu. Entah beberapa minggu atau beberapa bulan lagi baru bisa kita saksikan si Superhero Senki ini dibahas. Enggak ya kagak janji juga, takutnya jadi marah-marah gitu kan ya. Takutnya ngejelekin lu kan. Jadi Ana nggak ngajak kalian itu untuk tidak suka untuk movie ini ya. Jadi sekali lagi jangan bilang Ana itu penggiring opini pak. Ana udah bilang jujur aja Ana nggak suka gitu ya. Terserah kalian mau ikut-ikut apa enggak gitu ya. Tapi Ana cuma bilang jujur kalau Ana sih kurang begitu suka dengan konsep-konsep movie seperti ini gitu ya. Dari awal ya kurang tertarik juga gitu. Yang paling Ana tunggu sih nanti kalau si Revice muncul ya. Kan udah ada di posternya juga. Itu sih yang paling Ana tunggu ya. Jadi bakalan seperti apa kemunculannya, device dia dan lain-lain. Terus ya kalau misalkan ada soal Revice ya pasti kita bahas ya. Siapa tahu gitu ya Revice-nya di sini Revice-nya doang gitu bisa bocor lebih cepat gitu ya. Jadi siapa tahu aja pas hari penayangannya tanggal 22 langsung bocor gitu ya, dimana scene si Revice itu beraksi. Wah itu bakalan bisa jadi bahan bahasan ya. Jadi ditunggu aja, pastinya setiap ada info-info Revice ya pasti Anda bahas. Dan terima kasih juga atas kesabarannya selama ini. Jadi sejak si Superhero Senki ini di-announce sampai sekarang sehari sebelum tayang baru dibahas di channel Agan Reza ini. Terima kasih banyak. Jadi emang kita nunggu juga soalnya apa ya teman-teman, otak Anda juga mikir pak, diam juga mikir, soalnya infonya keluar terus loh asli, tiap minggu, hampir tiap hari malah. Dan kalau kalian mau lihat updateannya ya silahkan cek fanpage Anda di Agan Reza Plus ya. Di situ diupdate mulu tuh soal Superhero Senki dan juga soal Zenkaiger gitu. Jadi jangan bilang Gan kok nggak bahas Zenkaiger, kok nggak bahas Super Sentai. Udah ada di fanpage teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan mau dibawa ke konten itu udah nggak ada waktu Anda, seriusan. Jadi untuk Kamen Rider aja di sini udah kelabakan. Oke, jadi sebelum tayang pastinya Anda pengen tahu juga pendapat kalian seperti apa soal Superhero Senki ini. Yaitulah pendapat Anda dan pembahasan Anda. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang kelewat, silahkan dikoreksi dan juga ditambahkan ya. Jadi khusus buat kalian yang nagih Superhero Senki, ayo ikutan diskusi ya. Nanti tak catat nama-nama kalian tuh. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Stay safe, stay healthy. Follow Instagram Anda di @rezaalexandre dan juga di Agan Reza Plus. Oke. Bye bye guys.